semua, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok P5 dari kelas 94. Di sini perkenalkan, nama saya Mutiara Sonia. Saya Farah Maulida. Saya Anela Alfisyarina Andrasti. Saya Iqbal Fareza. Saya Arya Chandra. Oke, di sini kita akan mewawancarai kepada narasumber kita yaitu Bapak Danu. Selamat siang Bapak. Di sini kesiangan apa siang? Oke. Sama-sama. Oke, di sini kita akan mewawancarai mengenai sampah yang ada di sekolah kita. Bapak, di sini pertanyaan pertama itu adalah, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petugas di sekolah 214 Jakarta? Oh, Bapak sih di 214 Jakarta sih masih baru ya. Bapak awalnya sih tugasnya nggak di 214. Awalnya Bapak kerjanya sekolah di 275. Mungkin ada perpindahan tempat ya, misalnya jadi saya pindah ke 214 dari SMP 275. Oh, oke. Bapak masih tergolong, Bapak kesini dari tanggal 2 Januari 2000. Berarti baru hitungan 8 bulan ya Pak di sini ya. Oh, berarti masih baru. Enggak lama sekali. Oh iya, berarti Bapak baru di 214 ini dari SMP Negeri 275 dipindahkan ke SMP Negeri 214. Nah, kan Bapak pindah ke 214 ini nih Pak. Apa kesan pertama Bapak yang Bapak rasakan setelah pindah ke sini, dan apa kesulitan Bapak sebagai petugas yang suka bersih-bersih, banyak banget sampah kan pasti Bapak ngelihat itu gimana? Sebenarnya sih Bapak sih nggak ada kesulitan ya untuk kebersihan, emang Bapak emang tugasnya ya. Jadi di 214 ya apa ya, setiap kebersihannya enjoy aja istilahnya. Pokoknya diusahakan itu supaya bersih tiap hari. Bagaimana caranya Bapak untuk menanggulangi sama mengatasi kebersihan di 214 ya dengan rutin lah setiap hari. Setiap rutin tuh bukan berarti setiap rutin tuh setiap hari-hari ya, ntar hari esok juga ada, hari ini pokoknya selalu jam kerja itu pasti Bapak itu kerjanya dari jam, pokoknya begitu Bapak nyampe Bapak begitu anak-anak belum pada datang, Bapak udah datang duluan, udah gelap-gelap jam 5 seberapa tuh jam 5:30 lah Bapak udah operasi tuh. Dari depan sampai belakang operasi kebersihan semua. Bapak operasi di seluruh sudut sekolah kan ya Pak? Seluruh keliling sekolah. Nah, sampah jenis apa nih Pak? Kan ada 3 macam sampah nih, sampah yang sisa makanan, sampah plastik dan lain-lain. Sampah jenis apa yang sering Bapak temuin nih, terutama di kelas-kelas Pak? Kalau sampah mah di mana aja ya, nggak di kelas, nggak di sudut mana ya. Pokoknya yang berupa sampah Bapak bersihin semuanya. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Pokoknya jangan ada ketinggalan di sudut manapun. Jadi ada kerjasamanya. Tolong adik-adik juga peduli dengan kebersihan. Setiap ada sampah, tolong jangan sampai disuruh. Inisiatif sendiri. Kalau ada sampah nggak usah ngomong lagi, buanglah pada tempat sampah. Oke, tapi tadi Bapak bilang tolong inisiatif, tapi menurut Bapak siswa-siswi di 214 ini tuh masih suka buang sampah sembarangan ya sih Pak, tapi gak ada inisiatifnya gitu, masih buang sampah. Masih banyak sih. Ya paling Bapak ngasih taunya harus sedikit-sedikit ya, nggak langsung viral, langsung semuanya harus di ini ya, sedikit demi sedikit sih. Dengan anak-anak susah, ada yang bisa diatur, ada yang susah diatur juga. Yang susah diaturnya itu yang bekas setiap makan, kalau jam istirahat pertama itu pasti anak-anak kan bawa bekal tuh dari rumah makan di sini. Itu banyak yang ninggalin sampah. Jadi Bapak kalau ngelihat nggak segan-segan Bapak tegur, langsung kembali harus bersih semula. Kalau nggak sampai tempat-tempat makanannya juga bawa. Entah punya orang nggak tahu, kata temennya sih nggak tahu. Pokoknya amanin, tolong. Kalau ada yang ketinggalan kasih. Atau kalau ada yang ngaku.
Gitu guys. Jadi di 2014 ini tuh siswa-siswanya tuh masih kurang peduli, masih bandel, iya masih kurang peduli akan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Maka dari itu kita sebagai siswa di 214 Jakarta harus inisiatif nih kalau ada sampah yang tergeletak atau sampah yang ada di lingkungan sekitar kita tuh kita inisiatif buang. Nah, dilanjut pertanyaan oleh teman saya. Ya, kebersihan harus nomor satu, number one. Jadi dimanapun tempat itu kebersihan nomor satu. Di mana tempat yang paling sering terdapat tumpukan sampah? Tumpukan sampah itu banyakan di sela-sela sudut ya. Kayak habis pada makan itu kan yang tidak diketahuin. Kalau yang langsung di depan mata kan mungkin di depan kelas atau di teras gitu ya. Tapi yang kebanyakan itu yang banyak ninggalin sampah itu di belakang yang bekas pada makan-makan di pojok-pojok itu. Jadi ya pokoknya bukan kelas, setiap selasar tuh, setiap di belakang masjid, di depan sana itu pasti sedikit pasti ada yang ninggalin bekas sampah ya. Tapi ya tolong sih dede kalau misalkan habis makan tolong dibersihin lagi ya, gitu aja. Itu untuk sekolah, demi untuk sekolah 214 juga. Itu nanti kalau selalu bersih ataupun 214 selalu bersih setiap hari ataupun bersih terus, kebersihan itu harus dipertahankan. Itu nanti dapat dan juga Bapak juga bisa menunjukkan jempol 2. Soalnya apa? 214 selalu bersih gitu. Setelah sampah-sampah tersebut dikumpulkan, akan dibawa kemana sampah-sampah itu? Ya semua itu disatukan, ditaruh gudang bak sampah yang paling besar itu, terutama di depan. Kalau sudah terkumpul kan, jadi semua harus dikumpulin jadi satu, semua pada bersih untuk dibuang di pojokan sana, di depan sana sekolah. Karena ada gudang itu tuh, ada bak sampah besar tuh, Bapak taruh situ. Jadi pokoknya Bapak tuh emang anti kebersihan ya. Sedikit komentar tentang kebersihan, Bapak itu selalu comel orangnya. Jadi nggak mau, istilahnya nggak ada yang kotor-kotor, harus selalu bersih. Bapak tuh emang ditugasin begitu, selalu bersih, nggak ada kotor. Bersih kan enak dilihat, jadi pandangannya enak kan. Bukan di sekolah aja, jadi setiap di kantor, di rumah sakit, di pasar, di dinas-dinas, di mana aja itu kebersihan harus nomor satu. Emang semuanya kebersihan nomor satu, diutamain. Jadi nggak ada yang kotor-kotor, jadi Jakarta selalu bersih. Jadi yang utama ya di sekolah-sekolah ini harus kebersihannya harus dipertahankan, ya kan. Misalnya kan kamu punya kelas nih, menghimbau juga ya Bapak ya, jangan sampai kotor, kaca jangan lupa, dan juga sering ketinggalan di kolong-kolong meja tuh yang berupa sampah tuh, keluarin tuh, jadiin satu tuh sampai gede, taruh aja situ. Itu ada tugasnya yang buang nanti setiap lantai. Itu aja. Jadi ya udah, apa yang mau dipertanyakan lagi? Apakah Bapak pernah menemukan sampah B3? Jika iya, apakah sampah B3 apa yang pernah Bapak temukan? Ya, ada yang berbahaya dan ada yang nggak berbahaya juga. Kalau yang sistem yang kumuh ya berbahaya, yang kayak baterai kayak itu. Kalau yang Bapak temuin sih sampah-sampah kering sih, kayak kertas, plastik, botol-botol aqua. Paling yang sampah-sampah yang paling rumit itu ada sih, adanya di toilet, selalu banyak. Apalagi? Berapa banyak sampah yang didapat selama sehari? Wah, banyak sekali. Bahkan kalau sampah meningkat sampai bak sampah Bapak itu luber, sampai dibantu pakai kantong plastik sampah gitu. Beratnya sampai kurang lebih 10 kilo.
tuh. Ya kan dicampur jadi satu, ada yang sampai kering sampai basah. Tuh sampai basah tuh emang berat. Kayak ada airnya nih, salah satu botol. Kan minum setiap kantin kan selalu nggak dihabiskan kan, masih ada sisanya. Setiap kali berapa kelas berapa botol itu. Banyak yang ninggalin di kolong meja. Papa sering nemuin itu kolong-kolong meja yang botol-botol aqua, terus teh pucuk. Itu ada yang kosong, ada yang separohnya nggak habis. Itu yang bikin berat, yang nggak habis itu. Bapak itu berat itu. Terus apa lagi? Pertanyaan selanjutnya akan saya berikan ke Iqbal. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan Bapak kepada masyarakat mengenai permasalahan sampah? Jadi gini, Bapak bukannya menghimbau itu bukan hanya masyarakat aja ya, terutama yang kita tempatkan. Misalkan di sekolah 214, kamu kan punya tempat nih. Kamu sekolahnya di 214, kelas berapa itu harus bersih kelasnya. Jadi Bapak menghimbau dan mengingatkan kelas-kelas itu harus bersih, jangan ada yang kotor. Jadi Bapak ingatkan, ada yang Bapak ketinggalan tuh ada di sela-sela itu tuh, di kolong meja. Selalu tuh ketinggalan sampah-sampah di situ, entah bekas botol aqua gelas, snack-snack yang bekas makan kamu. Pokoknya banyak yang ditinggalin di situ. Jadi membersihin tuh jangan hanya di lantai aja, di sudut-sudut tuh. Itu yang sering lupa di kolong-kolong meja tuh anak-anak. Jadi Bapak juga nggak tinggal diam loh. Bapak setiap kelas mana aja yang setiap kotor, Bapak videoin. Nanti Bapak kirim ke setiap wali kelas bahwa yang membandel yang mana, yang sering kotor gitu. Jadi yang parah saya videoin Bapak. Jadi nggak bisa menghimbau biar nggak lagi kotor lagi gitu aja. Jadi Bapak saling kerjasama ya, ngingatin ya, jangan sampai lupa di kolong-kolong meja ya, itu aja ya. Dan satu lagi, kaca jangan lupa, kaca bukan, kacanya harus dibersihin. Dilap ya. Terserah kamu mau pakai kertas, mau pakai kanebo, yang penting bersih gitu aja. Bapak pengennya begitu. Jadi ikut bantu 214 itu selalu bersih terus. Jadi kamu punya pandangan bisa Bapak beriin jempol dulu. Oke. Jadi bukan hanya di ini aja Bapak aja, nanti di tempat orang-orang yang entah tamu. Jadi wah enak ngelihatnya di 214 selalu bersih. Itu terutama penting tamu. Kalau kotor pasti komentar, kalau bersih ya udah bagus. Jadi bersih terus di sekolah 214. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan ya. Jadi jangan segan-segan kalau ada sampah, nggak boleh, jangan nunggu disuruh, pokoknya inisiatif sendiri aja gitu. Kalau ada buang aja gitu. Oke teman-teman semuanya, tadi telah kita dengarkan jawaban dan juga dari narasumber kita yaitu Pak Danu. Terima kasih Bapak sudah berkenan di sini. Semoga apa yang telah kita sampaikan di video, yang Pak Danu telah sampaikan di video ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, berakhir sudah video yang tadi kita telah sampaikan kepada teman-teman mengenai wawancara sampah di lingkungan sekolah kita bersama Bapak Danu selaku petugas kebersihan di SMP Negeri 214 Jakarta. Kesimpulan dari wawancara nanti akan kita sampaikan di akhir video ya. Sekian dari kami kelompok 3P5 dari kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Rumusan masalah dari wawancara ini adalah karena masih banyaknya siswa-siswi bahkan warga sekolah yang kian membuang sampah sembarangan seperti dalam kelas dan membuang sampah tidak sesuai jenis sampah membuat para petugas kebersihan kesulitan dalam memilah sampah. Bahkan sampah mencapai 10 kg yang didapatnya setiap hari loh teman-teman.
Maka dari itu, sebagai warga sekolah yang mempunyai kewajiban menjaga lingkungan sekolah, kita harus mulai peduli dengan cara membuang sampah pada tempatnya, sesuai jenis sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan selalu berinisiatif jika melihat sampah untuk membuangnya ke tempat sampah.